Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya keadaan Bapak Ibu baik-baik aja di dalam Tuhan. Dan saya percaya hari ini Bapak Ibu juga menyiapkan hatinya untuk datang menyembah Tuhan. Mari saya ngajak semuanya bawa hatinya untuk datang menyembah Dia, membawa pujian yang terbaik buat Dia. Karena kita percaya Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang sanggup, dan Dia Allah yang layak untuk ditinggikan. Mari kita tundukkan kepala kita. Kami bersyukur Tuhan buat hari-hari yang Kau sediakan buat hidup kami Tuhan. Semuanya indah, semuanya baik, semuanya dalam rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bila pada hari ini Tuhan kami bawa hati kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Bela pujian Bapa pada hari ini menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan hidupku. Engkau Tuhan yang sanggup memberkati hidupku. Ku kan memuji-Mu Tuhan, ku kan menyembah-Mu Tuhan. Ku angkat tanganku kepadamu, seumur hidupku memuji-Mu. Kita katakan dari awal, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan hidupku. Engkau Tuhan yang sanggup memberkati hidupku. Ku kan memuji-Mu Tuhan, ku kan menyembah-Mu Tuhan. Ku angkat tanganku kepadamu, seumur hidupku memuji. Ku kan memuji-Mu, ku kan memuji-Mu Tuhan, ku kan menyembah-Mu Tuhan. Ku angkat tanganku kepadamu, seumur hidupku memuji-Mu. Sama-sama katakan, ku kan memuji-Mu, ku kan memuji-Mu Tuhan, ku kan menyembah-Mu Tuhan. Ku angkat tanganku kepadamu, seumur hidupku ku kan memuji-Mu Tuhan, ku kan menyembah-Mu Tuhan. Ku angkat tanganku kepadamu, seumur hidupku memuji. Seumur hidupku memuji. Seumur hidupku memuji.
namamu, naikkan pujian penyembahan yang terbaik buat Tuhan, yang terbaik dari hidupmu. Sembah Dia, pujilah Dia, agungkan Dia. Dia layak untuk disembah. Biarlah namanya saja yang diagungkan. Beri pujian, beri hormat, beri syukurmu, arahkan hatimu sembah Dia. Terima kasih Tuhan buat lawatanmu, buat kasihmu, buat pemeliharaanmu dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, terpujilah namamu dulu, sekarang, dan selamanya. Kasih setiamu Tuhan. Inilah pujian kami kepadamu Tuhan. Inilah pengagungan kami kepadamu Tuhan. Kami percaya Kau layak ditinggikan, Kau layak disembah Bapa. Bila pujian Bapa pada hari ini menyenangkanmu Bapa, kami mau siap memujimu, mau siap memberikan yang terbaik lagi buat Engkau Tuhan. Karena kami percaya Kau Tuhan Yesus yang baik, dulu, sekarang, dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita percaya Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Bukti karyamu nyata dari hari ke hari. Besar cintamu nyata dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Sepercaya di rumah bisa memberikan pujian yang terbaik buat Tuhan kita. Mari kita sama-sama katakan dari awal. Bukti karyamu nyata dari hari ke hari, dari hari ke hari. Besar cintamu nyata. Amin. Dari generasi ke generasi ke generasi. Mari sama-sama kita katakan. Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Haleluya. Sengaja semuanya angkat kedua tangannya, katakan. Kau angkat sakitku, dengan iman kita katakan.
Kau angkat beban hidupku. Amin. Kau angkat sakitku. Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus Tiada dahsyat, sungguh dahsyat, teramat dahsyat. sangat dahsyat. Terus sekali lagi kita katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. tiada dahsyat, teramat dahsyat. Oh, Yesus dia baik. Haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Kami sangat bersyukur Tuhan oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Kami boleh ada sampai hari ini. Tuhan, kami terus Tuhan membawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami tahu Tuhan hanya kuasa dan pertolongan-Mu lah yang sanggup untuk memulihkan keadaan bangsa kami. Engkau Allah yang sanggup Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan mencurahkan Tuhan pertolongan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan, Engkau ulurkan untuk bangsa kami. Kami percaya
percaya Tuhan Engkau akan memulihkan keadaan bangsa kami. Engkau pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami. Engkau pulihkan apa yang sedang dihadapi bangsa kami. Pandemi ini Tuhan, kami percaya Tuhan, kuasa campur tangan-Mu Tuhan untuk bangsa kami. Pemerintahan bangsa kami bawa ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa juga untuk para dokter, para medis. Biarlah kekuatan dan pertolongan Tuhan yang Tuhan curahkan dan Tuhan berikan Tuhan. Berikan kekuatan, berikan kesehatan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang menopang. Bapak, kami juga berdoa buat gembala kami, buat para pengerja, wakil gembala kami bawa ke dalam tangan-Mu. Biarlah kasih pengurapan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan selalu Engkau curahkan. Dan selalu Tuhan Yesus Engkau yang mengurapi, Engkau yang berkati, Engkau yang melindungi Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Kami berdoa juga, kami bawa jemaat kami ke dalam tangan-Mu. Apa yang sedang dihadapi oleh jemaat ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pergumulan, sakit, penyakit, ekonomi apapun Tuhan yang sedang dihadapi oleh jemaat-Mu. Biarlah tangan kasih-Mu Tuhan Kau turun untuk jemaat-Mu yang sakit. Biarlah oleh pilur-pilur-Mu disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang dalam kesusahan ekonomi, yang sedang bergumul dalam keadaan usaha bisnis, kami percaya Tuhan yang menolong, Tuhan yang bukakan jalan-Mu, Tuhan yang menolong Tuhan. Kami percaya, kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bawa ke dalam tangan-Mu sebab hanya kepadamu setiap kami berserah dan berharap. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah tinggal diam. Engkau tidak pernah diam. Engkau tidak pernah tinggal diam untuk umat-Mu. Kami percaya Engkau yang akan selalu memberikan pertolongan-Mu tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat. Bapak, kami mengucap syukur juga Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah sungguh firman-Mu itu Tuhan boleh menjadi kekuatan dan pengharapan dan buat iman kami tetap percaya semakin melekat kepada Tuhan. Berikan kami hati dan telinga hamba untuk mendengar firman-Mu. Dan biarlah setiap kami bukan hanya menjadi pendengar, dan kami semua mau belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, hanya firman-Mu lah Tuhan menjadi kekuatan bagi hidup kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, sangat bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa kembali dalam ibadah online pada hari ini. Sungguh kita sangat bersyukur karena kasih Tuhan yang berlimpah buat hidup kita sekalian. Dan pada kesempatan yang indah ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan judul Tersambung dengan Kerajaan Sorga. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya menyampaikan materi ini, saya mau ceritakan sedikit latar belakang dari apa yang akan saya sampaikan, yaitu tentang kerajaan. Bapak Ibu Saudara, seperti yang kita tahu bahwa Israel mencapai kejayaannya pada pemerintahan Raja Daud. Pada saat itu, kira-kira tahun 1010 sebelum Masehi sampai 970 sebelum Masehi, kerajaan Israel sungguh-sungguh mengalami keadaan yang sangat luar biasa. Kenapa ini terjadi? Karena Raja Daud memerintah bukan saja dengan kecakapannya, tapi karena hatinya yang sangat mengasihi Tuhan. Dia takut akan Tuhan. Dia melakukan perintah Tuhan dengan taat, dan dia melakukan segala-galanya berdasarkan petunjuk daripada Tuhan. Karena itu dia berhasil memimpin bangsa ini dan bahkan menguasai banyak negeri di sekeliling Israel. Sehingga bangsa Israel mengalami masa-masa keemasan yang luar biasa. Nah, pada saat dia mangkat, maka dilanjutkan oleh anaknya yaitu Salomo. Sebagai seorang raja, sebenarnya Salomo diberikan karunia yang luar biasa oleh Allah. Dia diberi hikmat yang melebihi siapapun sehingga seluruh dunia mau datang belajar kepadanya. Tetapi sayang sekali dalam hikmat dan kebijaksanaannya, dia tidak bisa mengendalikan diri sehingga dia begitu banyak memiliki istri dan gundik, sehingga dia terseret oleh para gundik dan istrinya untuk menyembah berhala. Pemerintahannya berlangsung selama
40 tahun, tahun 970 sebelum Masehi sampai 930 sebelum Masehi. Dan karena dosanya ini, maka kerajaan Israel mengalami keruntuhan, ya, secara perlahan mengalami kemerosotan. Pada saat Raja Salomo mangkat, maka Israel terbelah menjadi dua kerajaan, yaitu kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Dan sejak itu kedua kerajaan ini bahkan seringkali bermusuhan. Bapak Ibu Saudara, itulah yang terjadi. Akibatnya karena begitu banyak dosa yang dilakukan. Kalau kita melihat kitab Samuel, kitab Raja-Raja, kita akan melihat, ya, begitu banyak dosa yang dilakukan oleh orang Israel di dalam kerajaan Israel maupun Yehuda, sehingga hukuman terjadi atas mereka. Ya, yang pertama pembuangan kerajaan Israel. Kerajaan Israel terdiri dari 10 suku. Mereka dibuang, diserang, dihancurkan, dan dibuang ke Asyur. Kurang lebih tahun 722 sebelum Masehi. Seluruh rakyat yang ada di negeri itu dibawa, diboyong. Kecuali orang-orang yang lemah, yang tak berdaya, yang sudah tidak kuat, mereka ditinggalkan. Negeri ini dikosongkan. Negeri ini menjadi puing-puing. Dan bangsa Israel mengalami masa pembuangan yang mengerikan. Dan kemudian disusul juga pembuangan kerajaan Yehuda. Kerajaan Babel tahun 586 sebelum Masehi. Pada saat itu Raja Nebukadnezar mengepung kerajaan Yehuda, menghancurkannya, dan membuang mereka ke kerajaannya di Babel. Bapak Ibu Saudara, mereka sungguh menderita. Mereka tercabut dari negerinya, dirampas semua milik mereka. Tidak ada lagi orang yang dihormati. Mereka semua dijadikan budak. Mereka semua dihina, mereka semua direndahkan karena dosa-dosa mereka. Dan akhirnya mereka dikembalikan ke negerinya setelah 70 tahun pembuangan di Babel. Bapak Ibu Saudara, ternyata mereka belum juga bertobat. Masih membangkang, memberontak, melawan Tuhan. Dan akhirnya mereka jatuh ke dalam penaklukan wilayah Palestina oleh Roma. Pada tahun 63 sebelum Masehi, Jenderal Pompei menguasai seluruh daerah Syria, Palestina ditaklukkan untuk dijadikan koloni dari kerajaan Roma. Sungguh, negeri ini begitu mengerikan kondisinya karena terus-menerus dijajah, terus-menerus diintimidasi, dihancurkan, dirampas. Nah, pada masa pemerintahan Roma inilah Yesus hadir dan tampil. Dan ketika dia datang, dia membawa kabar baik yang luar biasa. Ini yang sangat terkenal, Bapak Ibu Saudara. Khotbah di bukit yang Yesus sampaikan. Kalau saudara baca dalam kitab Matius pasal 5, 6, dan 7. 3 pasal Tuhan Yesus berkhotbah tentang kerajaan Allah. Wow, luar biasa. Hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan tentang kerajaan Allah. Tapi saya tidak akan membahasnya semua, hanya beberapa ayat saja. Nah, yang perlu kita perhatikan di dalam pelayanan Yesus, ketika dia menyampaikan pengajaran, dia menyampaikan firman Tuhan, dia menyampaikan khotbah, maka Yesus selalu diikuti, didengarkan oleh ribuan orang. Dan audiens yang sangat beragam. Mereka adalah para nelayan, para gembala, pekerja-pekerja kasar, para pedagang, para buruh kasar, ibu-ibu rumah tangga yang sederhana, anak-anak muda, bahkan anak-anak kecil. Ya, mereka begitu beragam. Tetapi ada kesamaan di antara mereka, yaitu status mereka sebagai orang jajahan yang tertindas dan terampas hak-haknya dan dalam impitan kemiskinan. Secara profesi mereka berbeda-beda, tetapi secara nasib mereka sama. Mereka tertindas, mereka terjajah, mereka tidak punya martabat dan harga diri, mereka sangat miskin. Dan waktu itulah Tuhan Yesus menyampaikan sebuah kabar yang luar biasa.
Secara manusia tidak ada yang memihak orang-orang ini. Mereka sangat terpinggirkan, tersingkirkan. Tapi Yesus datang membawa kabar yang luar biasa buat mereka. Saya akan bacakan Matius pasal 5 ayat 1 sampai 4. Itu ucapan bahagia. Sebenarnya ada 12 ayat, tapi saya akan sampaikan hanya 4 ayat saja. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Wow, haleluya. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara, Yesus membawa berita yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena dia memperkatakan sesuatu yang tidak masuk akal, yang tidak wajar, yang sangat kontroversi. Dia berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Miskin dalam bahasa Yunani memakai kata petokos. Artinya miskin, melarat, sangat bergantung pada bantuan orang lain, menyedihkan, dan sangat rendah. Oh Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata berbahagialah orang yang miskin, yang melarat, yang sangat bergantung hidupnya pada orang lain, yang menyedihkan, orang-orang yang rendah. Sungguh berita yang aneh. Ya, ucapan bahagia ini sangat asing di telinga orang-orang. Kenapa? Karena perkataan Yesus yang bertema ucapan bahagia ini sangat menyentak, dan membesarkan hati mereka. Karena mereka sudah lama atau bahkan tidak pernah mengalami apa yang disebut kebahagiaan. Ya, sungguh mereka adalah orang-orang yang sangat miskin dan tertindas. Dan selama itu mereka selalu mengaitkan kebahagiaan dengan kekayaan, dengan status, jabatan, keadaan yang baik, kemerdekaan, kehormatan. Mereka selalu berpikir yang bahagia pasti orang kaya. Yang bahagia pasti orang yang merdeka. Yang bahagia adalah orang yang dihormati. Yang bahagia adalah orang yang punya jabatan tinggi. Beda dengan mereka, mereka miskin dalam segala hal. Miskin dalam roh, miskin dalam jiwa, miskin dalam tubuh atau jasmani. Kenapa disebut miskin dalam roh? Ya, dalam kitab New King James dikatakan, berbahagialah orang yang miskin dalam roh. Ya, mereka miskin dalam roh. Karena sebagai rakyat jelata, mereka sangat terbatas sekali akses mereka untuk mengikuti ibadah. Tidak pernah mereka bisa ikut ambil bagian di dalam ibadah yang hanya bisa dilakukan oleh imam-imam, orang-orang besar, orang-orang yang dianggap posisi sebagai orang-orang yang beragama, yang pandai, yang mengerti firman. Mereka orang-orang yang tidak terlibat dalam upacara keagamaan. Mereka sangat terbatas sekali akses ke bait Allah. Mereka juga miskin secara jiwa. Kenapa? Karena mereka tidak berpendidikan. Mungkin mereka buta huruf. Mungkin mereka juga orang-orang yang bodoh, ya, orang-orang yang sangat sederhana pemikirannya. Orang-orang desa, nelayan, gembala miskin. Yang buat apa mungkin dipikir, kamu sekolah untuk apa? Karena pekerjaan kamu tidak membutuhkan kepandaian. Mereka juga jelas sangat miskin dalam hal jasmani. Mereka nggak punya banyak hal. Tapi Yesus datang dengan membawa berita, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Wow, luar biasa. Ini berita yang sangat luar biasa, spektakuler. Ketika itu, audiens yang begitu banyak, ribuan orang bertanya-tanya, kenapa Tuhan menyebut kami bahagia padahal kami miskin? Kenapa Tuhan Yesus menyebut kami diberkati dan bahagia? Mengapa orang yang miskin dalam segala hal seperti kami disebut pemilik kerajaan surga? Nah, kita akan bahas hal ini, saudara. Yang pertama, mengapa mereka disebut pemilik kerajaan surga? Karena yang pertama, mereka terputus
atau tidak tersambung dengan kekayaan dan sumber duniawi untuk pemenuhan kebutuhan mereka. Bapak Ibu Saudara, mereka tidak punya akses kepada kekayaan dunia. Ya, mereka terputus, tidak tersambung dengan sumber-sumber kekayaan yang ada di dunia pada waktu itu. Sehingga mana mungkin mereka bisa jadi kaya. Mereka hanya memungut remah-remah sisa dari orang-orang yang lebih sukses dari mereka. Pada masa itu hanya orang tertentu saja yang punya akses ke sana. Ya, untuk menjadi kaya, untuk mendapatkan segala fasilitas, hanya orang-orang tertentu, misalnya penguasa, pejabat negara, pemungut cukai, prajurit, pegawai istana, imam-imam besar, ya, pengusaha-pengusaha besar, hanya mereka yang punya akses untuk mendapat fasilitas kekayaan, ya, kelimpahan. Mereka nggak punya. Mereka terputus, mereka tidak tersambung dengan semua itu. Tapi justru itu adalah satu hal yang baik menurut Tuhan Yesus. Karena dengan tidak tersambungnya mereka dengan sumber-sumber kekayaan duniawi, maka dengan mudah mereka akan disambungkan dengan sumber yang mulia, yaitu kerajaan Allah. Oh, haleluya, puji Tuhan. Karena mereka tidak punya akses kepada kekayaan dunia, mereka mudah untuk disambungkan ke sumber yang paling dahsyat dan paling mulia, yaitu kerajaan Allah. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara, mereka dapat bergantung penuh pada penyediaan kerajaan sorga, karena mereka tersambung. Yang sudah tersambung pada kekayaan dunia akan sulit melepas semua ini. Tapi mereka memang belum punya sambungan apapun, sehingga ketika Tuhan Yesus menyambungkan mereka kepada kerajaan Allah, mudah buat mereka menerima itu. Sehingga sejak mereka menerima kerajaan Allah, maka suplai penyediaan Allah, suplai penyediaan kerajaan surga akan mengalir dalam kehidupan mereka. Haleluya, puji Tuhan. Karena itulah mereka disebut pemilik atau yang mempunyai kerajaan surga. Inilah, ya, hal inilah yang disebut Tuhan Yesus berbahagia. Berbahagia karena mereka yang miskin ini dalam segala hal mereka tidak punya apa-apa. Justru karena ketiadaan itu mereka dapat tersambung kepada sumber, yaitu kerajaan Allah. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Itu yang pertama. Karena itu bersukacitalah, berbahagialah kita yang miskin di hadapan Allah. Yang kedua, saudara, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Puji Tuhan. Apa itu duka cita? Duka cita adalah perasaan yang luar biasa menyakitkan karena suatu kehilangan. Bisa kehilangan orang yang dikasihi, kehilangan harta, kehilangan pengharapan, kehilangan damai, kehilangan hak, kehilangan harga diri, kehilangan kesehatan, dan sebagainya. Apapun bentuk kehilangan itu mendatangkan duka cita. Semakin besar kehilangannya, semakin besar rasa duka cita yang dialami orang tersebut. Tetapi Yesus berkata, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada masa itu ketika Tuhan Yesus berkhotbah di tengah orang banyak itu, sungguh bagi umat Israel pada waktu itu, duka cita karena kehilangan adalah kehidupan mereka sehari-hari. Kemiskinan dan duka cita begitu akrab dengan mereka. Itulah identitas mereka. Mereka miskin dan berduka cita. Kenapa? Karena sudah berkali-kali mereka kehilangan tanah air mereka. Mereka kehilangan harkat dan martabat mereka sebagai manusia. Mereka kehilangan kemerdekaan. Dan juga semua milik mereka selalu dirampas. Dan hidup mereka selalu diintimidasi oleh musuh. Ya, musuh-musuh yang kuat. Sejak bangsa ini meninggalkan Tuhan. Bangsa demi bangsa terus merampok, menjajah, merampas, membuang mereka. Sehingga
duka cita sudah menjadi keseharian, menjadi kehidupan, ya, menjadi bayang-bayang mereka sepanjang hari, sepanjang umur hidup mereka. Nah, begitu pahit dan perihnya rasa duka cita ini sehingga Nabi Yeremia menulisnya dalam sebuah kitab, yaitu kitab Ratapan, ya, yang memberikan pengertian, pandangan, dan perasaan yang sangat mendalam tentang rasanya berduka cita yang begitu luar biasa. Itulah yang dialami masyarakat pada saat itu. Tetapi Yesus datang berkata, bersukacitalah engkau yang berduka cita. Bergembiralah, berbahagialah, diberkatilah engkau. Wow, ini sungguh-sungguh mengejutkan mereka. Bagaimana mungkin kami yang kehilangan segala-galanya, kami yang terampas semuanya, kami yang gak punya apa-apa, bahkan harkat, martabat, sebagai manusia pun kami gak punya, bisa bersuka cita. Bagaimana mungkin? Yesus membawa kabar yang luar biasa, saudara. Nah, banyak orang di tengah duka citanya, mereka berusaha menghibur diri dengan penghiburan dari manusia, penghiburan dari dunia. Tetapi jujur kalau kita melihat kenyataan, semua penghiburan itu semu, ya, semu dan sangat sementara sifatnya. Tidak bisa bertahan lama dan tidak bisa menghibur kita dengan maksimal, tidak mungkin, ya, penghiburan manusia dan dunia itu. Karena itulah Ayub ketika dia menderita dan sahabat-sahabatnya datang memberikan penghiburan kepadanya, dia tidak terhibur, saudara. Bahkan dia berkata di dalam ayat 16 ayat 2 dikatakan begini, penghibur sialan kalian semua. Bayangkan, saudara, dia sedang berusaha dihibur oleh sahabat-sahabatnya, tapi dia berkata penghibur sialan kalian semuanya. Itu kenyataan, saudara. Karena itu kita gak bisa mengharapkan penghiburan dari manusia. Terbatas. Sangat terbatas, semu. Dan sangat sementara sifat. Nah, mungkin ada yang berkata, Pak, saya pikir orang-orang yang punya segalanya bisa menikmati segalanya karena dia punya harta yang melimpah, punya sumber-sumber penghiburan yang banyak, mungkin dia lebih bahagia. Tapi kenyataannya, Bapak Ibu Saudara, kita lihat, ya, Raja Salomo, ya, ini raja yang paling kaya di dunia. Raja yang agung dengan segala kemegahan, dengan segala hikmat, memiliki ratusan istri, ya, ratusan gundik, memiliki makanan dan minuman yang nikmat, yang terbaik pada masa itu. Dan senantiasa dihibur oleh banyak biduan-biduan, penghibur-penghibur yang terbaik. Tetapi dia berkata begini, saudara, dalam Pengkhotbah pasal 1 ayat 8, dia berkata begini, segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Wow. Kalau yang mengatakan orang biasa mungkin kita anggap, wah, kamu belum tahu banyak, kamu belum melihat banyak, kamu belum merasakan banyak, belum mendengar banyak. Tapi Salomo sudah menikmati semua yang disebut segala kenikmatan yang ada di dunia. Dia sudah nikmati semua. Apa yang belum? Semua sudah dia nikmati. Tapi dia bilang segala sesuatu menjemukan. Sampai nggak tertahankan, membosankan, membuat letih, ya, membuat pokoknya udah nggak pengen lagi, udah muak. Itulah yang dikatakan raja yang terbesar, raja yang paling kaya di dunia. Artinya apa? Semua penghiburan apapun dari dunia tidak bisa memuaskanmu. Mungkin juga ada yang berkata, kalau saya dicintai, saya dikasih seseorang, saya akan bahagia. Bapak Ibu Saudara, dalam Yohanes 4 ayat 5-26, kisah Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang wanita Samaria. Dikatakan bahwa dia sudah punya 5 suami, tapi tidak memuaskan hatinya. Bahkan dia punya, ya, seorang partner yang bukan suaminya, yang sedang dia jalani bersama. Mungkin kumpul kebo,
Waktu itu Yesus katakan, bawa orang itu. Nah, dia bilang itu bukan suaminya. Bapak Ibu Saudara perhatikan, bahkan 5 orang suami plus partner hubungan bebas seperti itu nggak memuaskan wanitanya. Butuh berapa orang lagi untuk bisa memuaskan hasratnya akan cinta. Artinya apa? Tidak ada satu orang pun yang bisa memuaskan. Tidak ada apapun di dunia ini yang bisa memuaskan hatinya. Mungkin ada yang berpikir, oh zaman milenial lain Pak. Kita harus punya peralatan, teknologi yang bisa menghibur kita. Mungkin seperti itu pikiran kita. Ya, karena generasi saat ini adalah generasi yang selalu ingin dihibur. Dengan gadget, entertainment, sosmed, games. Banyak banget saudara fasilitas hari-hari ini. Tapi saya mau katakan, jiwa manusia itu udah penuh dan jenuh dengan semua itu. Kalau jujur udah muak, udah bosan. Tapi karena nggak ada lagi pilihan, ya udah kita jejali terus. Buktinya semakin banyak dicekoki dengan semua hiburan tersebut. Saya melihat, saudara bisa melihat, hidup mereka justru semakin kosong dan membosankan. Sehingga banyak orang yang mengakhirinya. Karena sudah bosan, gak tahan lagi, udah kosong, jenuh. Mereka mengakhiri hidupnya. Padahal semua fasilitas, semua tercukupi. Orang-orang terkenal, yang sukses, yang punya segalanya, fasilitas yang melimpah. Gak bahagia, saudara. Tapi hari ini Tuhan Yesus berkata kepada saudara, berbahagialah engkau yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Puji Tuhan, kita akan bahas hal ini. Kata dihibur dalam Matius 5 ayat 4 adalah parakaleo. Kalau dengar kata ini kita akrab rasanya ya, karena parakaleo adalah akar kata dari kata parakletos. Siapa itu parakletos? Yaitu Roh Kudus, yaitu Roh penghibur. Oh, haleluya. Jadi yang berduka cita baru bisa dihibur, bukan oleh hiburan dunia, bukan oleh hiburan manusia, tapi hanya satu yang bisa menghibur kita dengan maksimal, dengan memuaskan, yaitu Parakletos, yaitu Roh Kudus, Roh penghibur. Kenapa? Hanya Dia yang bisa memuaskan, karena ras manusia itu telah kehilangan substansi yang paling penting dalam hidup mereka ketika Adam berbuat dosa. Ya, manusia itu kehilangan pribadi Roh Kudus. Terputus hubungan dengan pribadi Roh Kudus. Kehilangan Roh Kudus sama saja dengan kehilangan nyawa dari sebuah kehidupan. Kehidupan tanpa Roh Kudus sepertinya adalah kematian. Hidup tapi mati, seperti zombie. Kelihatan hidup, bergerak, tapi mati. Kenapa? Karena di dalamnya ada substansi yang paling penting yang hilang. Roh Allah yang harusnya mengisi hati kita. Karena itu apapun yang kau jejalkan di dalam hati dan jiwamu tak akan bisa memuaskanmu. Sampai pribadi ketiga dari Trinitas ini, yaitu Roh Kudus, mengisi celah atau kekosongan itu. Karena itu ketika Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Yesus mengacu kepada pribadi Roh Kudus yang berduka cita. Hatinya kosong hampa, jenuh, muak, bosan, kosong dan sebagainya, akan dihibur oleh pribadi Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Sungguh berita yang menggembirakan. Nah, pertanyaannya begini, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana agar kita tersambung dengan kerajaan surga? Ya, 2 ayat tadi berkata, berbahagialah engkau yang miskin di hadapan Allah, yang miskin dalam segala hal. Berbahagialah engkau yang berduka cita, yang merasa kehilangan segalanya, yang merasa kosong hampa. Berbahagialah. Karena itu kuncinya di sini jelas. Tuhan ingin kita merasa kosong, merasa haus, merasa rendah dan tak berarti di hadapan Allah.
Kunci untuk tersambung dengan kerajaan Allah adalah engkau merasa kosong, merasa haus, merasa rendah dan tak berarti, merasa membutuhkan Tuhan dan kerajaan. Kalau kau merasa penuh, engkau merasa dirimu hebat, engkau merasa dirimu kaya, engkau merasa enggak butuh Tuhan, engkau tidak akan tersambung dengan kerajaan surga. Ya, kuncinya adalah kita. Walaupun mungkin memiliki banyak hal, tapi tetap merasa di hadapan Tuhan, aku kosong, aku haus, aku lapar, aku rendah, aku tak berarti. Aku butuh Engkau lebih dari apapun. Aku butuh kerajaan-Mu, Tuhan. Aku gak bisa hidup di luar dirimu. Aku gak bisa hidup di luar kerajaan. Ketika kita punya hati seperti itu, maka dengan mudah Allah menyambungkan kita. Kenapa? Karena Allah adalah Raja yang maha kaya, maha kuasa, berlimpah dengan segala kasih karunia. Karena dia begitu limpah, saudara, dia sangat suka dengan keadaan kosong dan kekurangan. Setiap dia melihat kekosongan, dia selalu ingin mengisinya. Maka ketika dia melihat ada yang kosong datang kepadanya, dia akan segera mengisi dan memenuhi setiap bejana yang kosong itu. Tapi dia nggak bisa mengisi kepada orang-orang yang merasa dirinya penuh, yang dirinya merasa nggak butuh apa-apa dari Tuhan. Engkau nggak akan bisa diisi apapun. Tapi yang merasa dirinya kosong, haus, kekurangan, tak berdaya, tak berarti. Oh, Allah dengan penuh kasih karunia akan mengisi bejana hidupmu yang kosong. Hanya orang yang merasa dirinya kosong, kekurangan, tak berdaya, membutuhkan belas kasihan dari Tuhan yang dapat menjadi pemilik kerajaan sorga. Wah, inilah berita yang luar biasa. Karena itu ada ayat berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Yohanes 7, 37-39, saudara bisa baca. Kemudian dikatakan, berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Lukas 6:21. Juga dia berkata, datanglah kepadaku, hai yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi kuncinya, saudara, datang pada Tuhan dengan perasaan, dengan hati yang sangat membutuhkan, yang sangat kosong, yang sangat tak berdaya, rendah, dan tak berarti. Maka Tuhan akan menyambungkan engkau dengan sumber dari kerajaan surga. Puji Tuhan. Haleluya. Karena itu di kondisi hari-hari ini, ketika seluruh dunia sedang ketakutan, cemas, khawatir, karena sedang dalam masa-masa yang paling berat di abad ini, mungkin paling berat, pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia, menghancurkan semua kekuatan bangsa-bangsa yang paling hebat. Semua runtuh. Pemerintahan dengan segala kehebatannya tak berdaya, saudara, untuk menghadapi ini. Ekonomi sudah nggak sanggup lagi bertahan. Ya, orang-orang hebat yang paling luar biasa sekalipun lemah, tak berdaya. Di saat inilah, saudara, engkau butuh tersambung dengan kerajaan sorga. Karena dunia sudah gagal. Apapun yang ada di dunia ini sudah gagal dan tidak bisa menolong kita. Datang pada Tuhan. Dan saya percaya, saudara, ketika kita bersungguh hati, kita bertekun mencari Dia, mencari Tuhan, kerajaan dan kebenarannya, maka semuanya yang kau butuhkan itu akan diberikan, akan ditaruhkan ke dalam kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya firman Tuhan pada hari ini memberikan kekuatan, penghiburan, dan pengharapan, bahkan iman kepada kita. Mari datang pada Tuhan. Bawa hidupmu yang kosong, yang hampa, yang hancur, yang remuk, yang tak berdaya. Allah akan memulihkan engkau. Mari kita berdoa.
Bapa, terima kasih buat hari yang luar biasa ini. Firman-Mu memberi kepada kami kekuatan dan pengharapan. Engkau datang kepada bangsa Israel di kondisi yang paling berat. Engkau memberitakan berita yang luar biasa. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang berduka cita. Dan Engkaulah pemilik kerajaan surga. Dan Engkau akan dihibur. Kami datang sebagaimana mereka, Tuhan. Kami datang sebagaimana mereka dalam keadaan miskin, dalam keadaan sangat lemah, tak berdaya, rendah, hina, dan tidak sanggup berbuat apa-apa di tengah zaman sulit. Kami sangat berduka cita dengan segala hal. Kami datang kepadamu dan kami mau mencari Engkau. Kami siap untuk disambungkan dengan kerajaan Allah. Kami siap untuk terus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka segala-galanya itu akan ditambahkan kepada hidup kami. Terima kasih Tuhan, biar firman Tuhan ini Engkau berikan untuk didengar kepada banyak orang, sehingga mereka bukan cuma terhibur, tetapi mendapatkan jawaban, pertolongan untuk setiap apapun yang sedang mereka hadapi. Karena Tuhan adalah Raja yang selalu ingin memberi yang terbaik kepada umat. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan terima berkat Tuhan. Terimalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang, kemurahan, rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, urapan, kuasa, otoritas, pertolongan, penghiburan dan persekutuan bersama Roh Kudus, menyertai kehidupan kami sekalian, mulai hari ini sampai selamanya. Dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, saya bersyukur kita boleh mengikuti ibadah online ini. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.